Ada 9 partai versi quick count yang tidak lolos PT karena setelah ditambah margin of error 1% tidak juga melampaui 4%. Partai-partai itu termasuk PSI belakangan di 2-3 bulan terakhir begitu masif melakukan kampanye ya, lewat mobilisasi darat ya, kemudian lewat image yang dibangun sebagai partainya Pak Jokowi juga ternyata tidak mampu menolong PSI untuk lolos ke parlemen. Partai Solidaritas Indonesia disebut-sebut menjadi salah satu partai politik yang tak akan lolos ke Senayan setelah raihan suara mereka di Pileg tak mencapai angka 4%. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali angkat bicara terkait hasil perhitungan cepat atau quick count Pileg 2024 bahwa partainya tak lolos parliamentary threshold 4%. Artinya dengan angka yang kurang dari 4%, PSI dipastikan pada Pileg 2024 tak akan melenggang ke Senayan. Merespon hal itu, Grace mengklaim bahwa dari perhitungan survei internal, partainya lolos ke Senayan. Menurut survei internal kami PSI lolos PT 4%. Dan masih ada margin of error 1-2% untuk quick count, kata Grace, di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Februari 2024. Atas hasil Pileg 2024, Grace mengaku masih menunggu perhitungan resmi dari KPU. Plus minus 1%, maka secara ilmiah ya kami tidak bisa secara firm menempatkan partai ini apakah lolos atau tidak lolos ya. Jadi ada satu partai lagi yang punya potensi lolos ya. Nanti kita menghitung menunggu hasil KPU karena angka hasil quick count-nya P3 di angka 3,88%. Dari data tadi yang masuk kurang lebih sekitar 99,6%. Kemudian yang keempat, partai yang tidak lolos PT. Ini hasil quick count kita. Dari partai yang tidak lolos PT ya, ini ada 9 partai. Jadi ada 9 partai versi quick count yang tidak lolos PT karena setelah ditambah margin of error 1% tidak juga melampaui 4%. Partai-partai itu termasuk PSI, ini yang kemudian banyak menjadi pertanyaan di akhir-akhir ini, apakah PSI lolos atau tidak ya. Hasil quick count kita menempatkan PSI di angka 2,71%. Jadi kalaupun nambah plus minus 1%, ini PSI masih di bawah 4% ya. Jadi hasil quick count menempatkan PSI di bawah 4% walaupun ditambah margin of error dari quick count. Kemudian Perindo ini juga mengulang pemilu sebelumnya tidak lolos PT 1,38, Gelora, Hanura, Partai Buruh, Partai Garuda, PBB, PKN dan Partai Umat. Jadi ini gabungan semua partai baru plus partai yang pernah ikut pemilu sebelumnya, itu rata-rata semuanya tidak lolos PT ya. Termasuk PSI ya yang belakangan di 2-3 bulan terakhir begitu masif melakukan kampanye ya, lewat mobilisasi darat ya, kemudian lewat image yang dibangun sebagai partainya Pak Jokowi juga ternyata tidak mampu menolong PSI untuk lolos ke parlemen. Iya. Sis, kalau dari saya pengulangan sini, kalau dari perhitungan cepat lembaga survei kan pastikan itu nggak lolos tuh sis. Itu gimana sih pandangan PSI? Jadi kamu pengulangan kan, saya pengulangan juga iya. Ya. Menurut survei internal kami, PSI lolos 4%. Dan masih ada margin error 1-2% untuk quick count kan. Jadi ya kita tunggu saja. Tadi quick count itu adalah salah satu mekanisme untuk cross check gitu kan. Tapi yang akan dipegang hasil terakhirnya kan real countnya di KPU. Jadi kami tetap kita apresiasi quick count yang ada dan hasilnya beragam juga kan, angkanya nggak persis sama, masih ada margin of error, jadi masih dalam margin of error juga. Lain halnya kalau misalnya 0, gitu ya. Ini kan masih hampir ke 3 atau ada juga yang 3 gitu kan. Berarti kan masih dalam margin of error. Jadi ya kita tunggu saja real count-nya. Kalau kami masih optimis dan kita terus berjaga-jaga mengawal perhitungan suara di lapangan sambil tadi kita buka posko pengaduan karena ada suara tidak sah yang
luar biasa banyaknya. Dari normalnya 3-4%, kali ini ada yang 10, 11, bahkan ada yang 20%. Suara rusak. Mengapa bisa ada lonjakan? Nah, ini kita ingin untuk di Pileg ya, bukan di Pilpres, khususnya di Pileg, kita ingin agar ada informasi yang lebih detail gitu kan. Sekaligus untuk supaya pemilu ke depan bisa lebih baik. Udah, makasih teman-teman semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman PSI, mau itu pengurus, kader, simpatisan yang sudah, oh ya tadi ada caleg sudah saya sebut, pengurus, kader, caleg, dan simpatisan, oh ya kurang, yang sudah bekerja keras selama 3,5 bulan ini bersama kami, yang selalu semangat mempromosikan PSI ke masyarakat. Dan kita juga sudah melihat hasilnya, yang untuk DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten kota juga, dan kabupaten kota yang dimana insya Allah hasilnya cukup baik, peningkatannya sekitar 400%, yang dimana sekarang kita punya anggota dewan di provinsi itu 13, dan alhamdulillah sekarang mungkin hampir 50. Tapi kan kita juga harus menunggu hasil-hasilnya. Dan untuk yang DPR RI, balik lagi saya instruksikan untuk teman-teman semua untuk selalu menjaga dan mengawal proses suara, karena balik lagi rekapitulasi dari KPU kan belum rampung, dan kita harus menghargai suara masyarakat. Oleh karena itu, saya selalu menginformasikan, saya selalu menginstruksikan untuk selalu mengawal suara masyarakat. Bocoran dari mana? Bocor ke wartawan daripada saya tahu. Ternyata. Oh iya. Mbak Tina ngeliat saya enggak? Nggak ngeliat bukan berarti saya nggak bisa loh. Dan biasanya kan saya bukan tipe orang yang ngikut Mas Gibran, Pak Prabowo di sampingnya. Saya kan tim Ninja. nggak ninja juga sih, ada orang yang foto-foto kok. Ya, cuma saya hello aja. Yang penting kan tetap memberikan semangat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, apalagi kan sudah memenangi Pilpres kali ini versi quick count. Masih ada